Cukup. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi ya untuk kelas 1. Sekarang kelas 2. Nanti kita simpulkan ya. Kita simpulkan dan kita review semuanya. Silakan Ibu kelas 2. Ibu Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk sejauh ini di kelas 2 alhamdulillah sudah ada perkembangan Pak. Dari kelas 1 mungkin dulu pas kelas 1 itu ada anak yang masih belum bisa berhitung, tapi alhamdulillah sekarang di kelas 2 sudah semuanya sudah lancar. Sudah lancar. Iya. Model pembelajaran apa yang Ibu terapkan ya? Di kelas 2 kan sudah mulai tidak menggunakan literasi awal, tapi sudah mulai pada pengenalan nambang bilangan dan lain sebagainya. Paling ini Pak untuk penguatan numerasi. Jadi belum dilaksanakan Pak, insya Allah minggu depan. Jadi anak mau diperkenalkan ke perkalian. Jadi sebelum pelajaran dimulai itu akan dibiasakan anak-anak itu untuk menghafal perkalian sebelum belajar. Oh iya, kalau dulu apa namanya? Larawan ya. Ah iya, bagus iya. Tapi untuk literasinya akan dilaksanakan 10 menit sebelum pelajaran itu akan membaca. Iya. Seperti di pojok baca gitu Bu ya. Iya oke. Terima kasih Ibu kelas 2, Ibu Sri. Kelas 4 silakan Bu Nina ya. Oh, Ibu kelas 4 siapa? Bu Eni ya. Bu Eni silakan Bu Eni, maaf. Waalaikumsalam. Kalau kelas 4 alhamdulillah ya sudah pada bisa berhitung dan sekarang sudah memasuki perkalian. Sebelum memasuki kelas biasanya saya tes dulu perkaliannya satu-satu. Begitu Pak. Di perkaliannya saja Bu. Ya, sekarang kami sedang membahas tentang nilai angka ribuan. Angka ribuan. Ya. Iya. Pernah ada pembahasan AKM enggak di kelas 4? Karena kelas 4 ini calon peserta AN ya. Kelas 4 tuh calon peserta AN. Kelas 4 dan sekarang tahun ini kelas 5 ya. Berarti persiapannya harus dari sekarang Bu. Nah, jadi saya harapkan untuk kelas 4 itu bukan hanya perkalian. Walaupun materinya umpamanya di perkalian saja di pertemuan ini. Tetapi lebih cenderung ke semua materi ajar matematika seperti domain bilangan, aljabar ya, geometrik. Lalu ditekankan kepada soal-soal cerita gitu. Soal-soal cerita yang memang nantinya berhubungan dengan kehidupan. Nah ini insya Allah silakan Ibu membuat sebuah kegiatan lah ya untuk kelas 4. Bagaimana minimal seminggu sekali itu untuk kegiatan pembahasan AKM gitu ya. AKM kelas khusus matematika umpamanya. Seperti itu Bu Eni ya. Baik, terima kasih Bu Eni. Ibu Nina kelas 5 ya. Waalaikumsalam. Untuk kelas 5 sekarang Bapak, karena berhubung kelas kami kelas 5 akan menghadapi AKM di bulan-bulan ini dan kedepannya. Jadi untuk di kelas 5 khusus terkait dengan numerasi memang saya pribadi sebagai guru kelas lebih banyak menggunakan untuk saat ini ya, menggunakan soal-soal AKM pada saat pembelajaran karena itu tadi kan kita kan sedang akan menghadapi AKM. Yeah. Jadi memang ketika pembelajaran lebih khusus kepada soal-soal terkait dengan nanti di AKM gitu. Kemudian untuk pembiasaannya karena bisa dibilang ini kelemahan anak-anak, ini saya lihat kelemahan untuk di kelas 5 ini mereka itu belum mampu untuk mengerti apa keinginan soal. Iya. Ya, jadi anak nanti ketika membaca soal asal baca aja, tapi belum paham apa sih mau soal itu. Iya. Jadi sekarang lebih ke
ketika menjawab soal itu lebih gampang. Kemudian juga perkalian ini lebih ditingkatkan lagi, lebih diperdalam lagi, karena memang salah satu kelemahan di kelas 5 perkalian dengan pembagiannya. Untuk yang lainnya sejauh ini anak-anak masih bisa mengikuti. Ya, oke. Terima kasih Bu Nina, luar biasa. Kelas 3. Yang kelas 3 yang masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Tetapi sama saja karena nanti berdampak ke kelas 4 ya. Juga kelas 6 nanti berdampak pada ketika pembelajaran di kelas 7 nantinya. Silakan kelas 3, Bu. Untuk kelas 3 masih melanjutkan dari kelas 2 yaitu pengenalan angka dalam perjumlahan 3 digit. Ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa, jadi tidak ada masalah dalam penjumlahan dan pengulangan. Baru akan dikenalkan dengan perkalian. Iya, terima kasih Ibu kelas 3. Dan gambaran-gambaran ini itu potret ya. Potret di tiap-tiap kelas. Dan hasil yang sekarang muncul, numerasi itu naik sebenarnya dari tahun 2021, kita naik 37,5% ya. Kita naik sebenarnya, hanya belum mencapai ketuntasan minimal gitu. Jadi kalau ketuntasan minimalnya umpama 70, kita baru ke 60. Yang tadinya umpamanya 40 ya, 40 umpamanya. Kita naik 37 sekian persen berarti kira-kira ke 50 sehingga belum mencapai ketuntasan. Nah, berarti murid yang, karena sumber data ini adalah dari asesmen nasional ya, datanya dari kementerian, dan peserta asesmen nasional tahun 2022 itu yang sekarang kelas 6. Ini Bu, sehingga perlu ditingkatkan kembali numerasi untuk kelas 6 supaya kemarin sebenarnya sudah naik gitu ya. Sudah naik dibandingkan dengan tahun yang lalu, itu naik 37%. Nah, saya sarankan untuk guru kelas 6 walaupun tidak ada ujian nasional ya, atau ujian sekolah, tapi saya mohon agar lebih ditingkatkan kembali bagaimana mengerjakan soal-soal atau mengaplikasikan domain bilangan, aljabar dan lain sebagainya khususnya di matematika. Itu sajalah untuk penguatan kelas 6, karena hasil yang sekarang ada itu adalah dari kelas 5 yang sekarang duduk di kelas 6. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali, terima kasih ya. Saya harapkan begini sebenarnya, untuk nanti pelaksanaan di AN ya, di asesmen nasional di tahun ini, terutama kan kelas 5 ya Bu ya. Nah, tapi kita berbicara secara keseluruhan, bukan hanya di kelas 5. Termasuk kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ketika ada kendala, ketika ada masalah, karena yang tahu permasalahan itu bukan saya, bukan ibu pengawas ya, bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Bapak Ibu sendiri yang tahu permasalahan di kelas, baik permasalahan diri pribadi, oh saya tidak mampu, oh saya masih kurang, oh saya sudah lebih nih memahami tentang materi ini gitu kan. Nah, kira-kira Ibu, karena Bapak ini hanya satu, kalau Pak Eris mah tentang passing bawah, passing atas. Ya Pak Eris ya. Jadi tidak terlalu ini, hanya mungkin Pak Eris nanti bisa membantu ketika teman-teman ketika pelaksanaan AN ya Pak ya. Dari kelas 1 siapa saja silakan. Mungkin ada keinginan Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan kapasitas ya, matematika, kapasitas Bapak Ibu, kompetensi Bapak Ibu supaya meningkat, karena ini jalan satu-satunya berdasarkan lembar rekomendasi ya,
yang ada di PBD, yang ada di rapor pendidikan, itu dengan penguatan, dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi guru. Ya. Jadi ayeuna mah masalah matematika mah budak kumaha cek guru. Gitu ya. Ya, matematika mah budak teh kumaha cek guru. Mohon maaf ya. Berbeda dengan pembelajaran non sains, non eksak ya. Itu bisa terbentuk dari luar. Tapi untuk sains, untuk eksak, matematika, IPA itu kumaha cek guru. Itu pendapat saya, tapi insya Allah kan sama seperti kata ibu senior juga pasti gitu. Mohon maaf ya, saya bukan merendahkan kapasitas bapak ibu yang muda-muda ya, terutama yang ini. Tolong lebih banyak belajar matematika itu ke senior. ya, karena apa? Kun bae ieu sekali-kali atau senior diangkat bunya. Ulah hayu we. Ulah hayu we lah senior mah. Enggak, justru untuk matematika ya, untuk cara belajar matematika ini ya. Ya. Karena kemampuan matematika itu rumit sebenarnya, dan kalau tidak dibarengi oleh rasa suka, rasa sayang, rasa cinta ya, karena matematika ngeblank. Kedawi. Ya. Saya sarankan pertama, ibu-ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 silakan banyak belajar ke ibu kelas 6 sebagai senior ya. Nah, ya, dan ibu kelas 6 juga jangan pelit gitu kan. Jangan pelit ketika ada teman-teman minta tolong untuk diajarkan, Bu, bagi kurung teh kumaha gitu kan. Rata-rata yang milenial ini kurang paham bagaimana cara ya, kita jujur-jujuran ya. Karena di refleksi di PMO itu harus timbul dari hati ya. Refleksi PMO itu timbul dari hati, dari hasil pengalaman pembelajaran ya. Sok diajar bagi kurung kumaha ka ibu senior, bagaimana pemecahan masalah, problem solving di matematika dengan soal ceritanya ya. Saya sangat percaya ke ibu senior bagaimana untuk memecahkan masalah-masalah matematika ini ya. Kalau yang milenial ini itu kadangkala cepet dalam menjawab masalah, menjawab soal ya, tetapi dengan jalan pintas juga gitu ya, gak diakui nggak? Contohnya jarang guru milenial itu kutrat-kotret ya, kebanyakan pakai laptop, pakai kalkulator. sehingga anak itu nah habu ujug-ujug sakitu dah cek ibu kieu gitu kan. Tapi kalau belajar dari guru, mohon maaf, yang sudah berpengalaman mengajar matematika, itu dijelaskan, diurai gitu kan. Ketika soal cerita diketahui gitu ya, lalu ditanyakan, lalu ada penjelasan uraiannya, maka baru bisa dijawab. Kalau guru-guru milenial kan kebanyakan diantaranya ada langsung jawab saja gitu. Ya atau tidak itu Bapak Ibu yang lebih tahu gitu kan. Ya, silakan. Satu itu saya sarankan kita belajar ke ibu senior, ke ibu. Di sini ada Ibu Entin, walaupun 2-3 bulan lagi, ya masih ada waktu lah. Jangankan 2-3 bulan, 1 hari pun masih berarti gitu kan. Terus yang kedua, jangan bosan untuk belajar ya Bu ya. Belajar dari pengalaman. Dari pengalaman siapapun, pengalaman diri sendiri, dari pengalaman orang lain. Baik melalui media sosial, langsung luring, maupun diskusilah dengan teman. Saya harapan setiap minggu kita ada refleksi gitu, sehingga seperti yang sudah refleksinya ke pembelajaran gitu ya, refleksinya ke pembelajaran, sehingga saya tahu, lalu saya sampaikan nanti ke ibu pengawas, oh Bu, di kami itu permasalahannya ini, karena saya tidak akan pernah tahu ketika ibu-ibu tidak
tidak curhat gitu kan, tidak ngobrol, ngobrol nanti dina refleksi gitu. Seperti hari kemarin, beberapa minggu yang lalu kita adakan refleksi, alhamdulillah. Terus yang lainnya mungkin ada masukan dari Bu Nina, Bu Sri, inginnya seperti apa untuk pembelajaran matematika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit dari kelas 6 karena saya baru mengajar di kelas 6. Dulu pernah mengajar di kelas 5 tapi kelas 6 belum pernah gitu. Ya. Tapi ya sekarang dari mulai awal masuk tanggal 17 itu saya cek dulu dari mulai penjumlahan pengurangan mulai dari 3 angka, 4 angka, 5 angka naik terus gitu. Kemudian setelah penjumlahan dulu untuk bersusun, kemudian pengurangan yang teknik meminjam gitu. Iya. Terus meningkat lagi, perkalian sudah alhamdulillah ya sudah bisa gitu, sampai seperti itu sudah paham, tidak ada kendala. Jadi sebenarnya kalau mau mengajarkan teknik ini pecahan. Jadi kalau pecahan misalnya mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dari pecahan biasa kebalikannya menjadi pecahan campuran. Tapi setelah menjumlah misalnya yang kecil-kecilnya campuran dengan campuran, yang penyebutnya tidak sama itu masih di kelas 6 itu masih kesulitan gitu. Karena apa? Misalnya 3/4 saja dengan 2/6 itu sulit. Padahal tinggal per 6-nya aja. Kalau yang dulu itu kalaupun siswa itu cerdas, cepet, oh ini per 6 karena 6 dibagi 3 dapat 2 gitu. Jadi pernya penyebutnya itu 6. Kalau sekarang bingung, 3 kali 6 gitu kan. Jadi sekarang itu sulit gitu. Apalagi yang sudah, padahal kalau yang namanya pembagian memang sudah bisa, tapi kalau yang namanya bagi kurung memang masih jauh gitu. Susah kalau misalnya kita sebutkan yang dibagi 2 angka, apalagi dibagi 3 angka. Kalau yang dulu kelas 6 itu sudah paham. Kelas 4 itu sudah paham, yang 6 angka dibagi 3 angka sudah paham. Tapi yang sekarang itu susah gitu. Bingung gitu, padahal tinggal lebihnya berapa gitu. Itu yang namanya bagi kurung. Kemudian soal cerita apalagi bingung, Pak ini gimana gitu. Jadi anak itu belum bisa memahami gitu, apakah ini dijumlah dulu atau dikurangi dulu atau dimanakan. Apalagi kalau yang pecahan kemudian ditambah desimal, pecahan biasa itu jauh gitu. Mungkin ini sedang bertahap, jadi mudah-mudahan setiap hari itu jadi ada, kalaupun bukan pelajaran matematika, ada matematika gitu, karena untuk supaya tidak lupa lagi, karena anak sekarang itu paginya lupa lagi Bu, begitu Bu, lupa lagi gitu. Kemarin diajar, sekarang lupa lagi, ditanya begitu. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Ibu Entin ya, berbagi pengalaman ya dengan teman-teman yang lainnya. Dan memang ya seperti kondisi sekarang seperti itu, diakui ataupun tidak, kondisinya adalah seperti itu. Untuk Kabupaten Ciamis umumnya, khususnya di Kecamatan Panawangan, itu rapor pendidikan yang merah itu 90% dinumerasi. Jadi artinya ada masalah di matematika, di guru matematika, di guru yang mengajarkan matematika, kan? Nah, apakah itu karena unsur guru, unsur anak, unsur orang tua, lingkungan, itu semuanya berhubungan. Nah, hanya kita berpikir positif dan berpikir baik. Hal kata ibu ustadznya, ya kita husnudon aja lah. Husnudon saja. Berarti kita yang harus meningkatkan kapasitas, gitu kan? Nah, sebagaimana yang dilihat dari rekomendasi prioritas di rapor pendidikan, ya, ada naik 35,29%,
akar masalahnya kompetensi pada domain bilangan. Maka program benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada masalah tersebut. Inspirasi kegiatan benahinya, ini baru inspirasi. Dari cerita-cerita bapak ibu-ibu tadi, itu ada inspirasi yang bisa saya ambil. Ya, pertama, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK. Jadi sekolah yang harus meningkatkannya, bukan dari sebagai apa? Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dengan mempelajari konten pengembangan diri untuk memahami bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian. Ada materi ketidakpastian kan? Ya, dan yang ada di PMM. Nah, ini kembali ke PMM, Bu. Ya. Jadi selain mendengarkan cerita, hasil diskusi dengan teman, juga kita lebih mempelajari hal ini di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti saya berikan link referensinya. Jadi di link mana, masuk ke mana, Bapak Ibu langsung mempelajari tentang ini. Contoh kegiatan Arkas ya, secara opsi ya, opsionalnya, pilihannya nanti kebetulan ini berhubungan dengan operator BOS, kan, sebagai perencana antara kepala sekolah, temuan dari Bapak Ibu, lalu nanti ada hubungan ini dengan Arkas. Yang pertama, pengembangan diri terkait numerasi melalui PMM. Jadi PMM-na tolong dibuka deui anu belang-belang anu geus tara buka ya. Kudu dibuka deui. Kebetulan sekarang ada ibu pengawas nih, Bu. Karena kalau cerewet kepala sekolah kadangkala dianggap angin lalu gitu. Nah, silakan. Ternyata memang rekomendasinya ke PMM, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran numerasi. Ada keterlibatan ya. Silakan Bapak Ibu berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua. Tidak bisa Ibu jadi superhero. Tidak bisa Ibu jadi Hello Kitty. Non Hello Kitty. Superman teh laki-laki, kalau perempuannya apa? Oh, Wonder Woman. Segala kunyali ramal bisa. Ya. Tetap harus kolaborasi dengan antar teman, dengan orang tua. Sehebat apapun ibu, ketika tidak didukung oleh orang tua, ya, orang tua siswa, bullshit. Silakan ibu berkolaborasi dengan orang tua, terutama tentang ini. Boleh tidak memberikan PR? Boleh. Tetapi yang terjangkau, ulah PR 100 soal atau 10 soal. Cukup 1 soal tapi anu muna gitu PR-nya. Tolong nanti libatkan orang tua. Itu Bu ya. Lalu yang ketiganya, pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar numerasi secara efektif. Tolong saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu guru wali kelas 1 sampai 6, efektifkan pembelajaran terutama di numerasi. Ada penekanan di sana. Cek paribasana keun heula anu geus naik teh naon literasi, kan literasi kita udah bagus ya. Udah bagus literasi kita, naik 200% lebih ya. Nah, tapi yang kurang itu ada numerasi. Jadi efektifkeun tah yang numerasi di kelas. Kalau tidak ya ada kesulitan nih, ulah diheungheum. Bisa bertanya kepada Ibu Entin, Ibu Rani ya, Ibu Agama juga dulunya matematikanya jago ya Bu. Jago.
Ya. Dengan teman-teman, kelas 1 diskusi dengan kelas 4, kelas 4 diskusi dengan kelas 5, boleh, silakan. Ya. Ya. Kalau untuk kebijakan, silakan Bapak Ibu bisa berdialog dengan saya. Karena dengan teknis silakan. Dengan tim. Kita tim ya. Bukan personal, kita tim. Tidak akan berhasil oleh sendiri, tapi oleh tim. Nah, itu mungkin untuk temuan-temuan di tahun 2022 dan untuk perbaikan di tahun yang akan datang sampai dengan November 2023 target, sehingga nanti action hasilnya akan terlihat pada yang kelas 5 di AN ya. Kelas 5 di AN nih, di ANB kan nanti bisa progres berhasil tuh ayeuna ngobrol kieu teh, gitu kan. Nah, kalau kelas lainnya itu di UAS ya. Iya. Semesteran ya? Ya. Penilaian akhir semester. Itu bisa dilihat kan mapel ya matematika. Nah, nanti progresnya itu bisa terlihat di sana. Silakan saya tekankan nanti ibu-ibu nilai asesmen formatif untuk matematika khusus saya ingin tahu hasilnya, tolong dicatat di tiap kelas ya. Jadi penilaian formatif tiap materi ya, tiap pertemuan saya ingin ada laporannya ya. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tolong jangan diada-ada. Maksudnya begini. Ame teh aya review nilai budak gede-gedekeun gitu. Jangan. Ya. Dengan lampirannya. Lampirannya apa? LK peserta didik, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja dengan daftar nilainya. Saya ingin tahu ya, tiap formatif. Karena ini kewajiban saya untuk meningkatkan hasil pembelajaran terutama di numerasi ya. Hiji-hiji heula keun sejenna. Kalau ini berhasil kita coba nanti ke yang lain ya. Lalu itu untuk peserta untuk apa? Untuk guru ya. Untuk guru. Untuk peserta didiknya Bapak Ibu efektifkan waktu baik di sekolah maupun di rumah untuk pembelajaran numerasi. Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu mempunyai ide-ide cemerlang lah. Silakan. Yang milenial ini saya yakin dan percaya mempunyai ide-ide bagus, ide-ide sehat, ide-ide hebat bagaimana meningkatkan pembelajaran pada peserta didik tentang numerasi. Ya. Jangan patah arang, jangan patah semangat. Ya, kalau dulu kan literasi pernah kita coba ya, ketika banyak anak yang belum bisa baca kita beri buku bacalah pada budak kelas 5 ya, kelas 4 ya, pada saat itu kita beri buku bacalah di privat ya, di privat satu-satu ya, pada buku RT jangan kelas hiji tapi kita berikan ke peserta didik yang memang kurang. Alhamdulillah hasilnya kan kita meningkat gitu. Nah ini pun mudah-mudahan seperti itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas masukan, cerita. Jadi di PMO itu cerita, ibu-ibu udah ngadongeng. Tapi Pak berdasarkan data, berdasarkan kondisi yang ada. Lalu di PMO ini juga kita mencari solusi, mencari jalan keluar yang sesuai dengan kondisi sekolah. Ya, kalau sekolah mampu mengadakan workshop, kita adakan workshop. Kalau sekolah mampu mengadakan bintek, kita adakan bintek khusus untuk numerasi. Ya. Lalu bagaimana pendekatan kepada peserta didik juga kita coba nanti untuk lebih efektif dan efisien. Ya, dengan mengefektifkan waktu.
Dari guru agama, dari guru bidang, dari guru olahraga mungkin ada masukan, silakan. Ada Bu Yan, Bu Rani, ada masukan? Cukup? Bu Pak Eris? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, yang selanjutnya, alhamdulillah PMO kita hari ini dihadiri oleh Ibu Pengawas. Yang mudah-mudahan ini membawa semangat baru, membawa gairah baru ya di semester 1 ya, tahun ajaran 2023-2024 untuk kita terus belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita terutama di numerasi. Untuk itu kepada Ibu Pengawas dimohon untuk mereview, memberikan penguatan dan memberikan bimbingan kepada kita semua. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat hadir pada acara PMO di SD 3 Jagabaya. Kebetulan hari ini saya tidak ada acara keluar, jadi alhamdulillah saya bisa menghadiri pada acara keluar ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah sebagai pimpinan di SD 3 Jagabaya, juga kepada semua guru yang ada di SD 3 Jagabaya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, juga kepada guru mata pelajaran. Alhamdulillah di SD 3 Jagabaya kelihatannya atau keadaannya guru lengkap ya. Mulai dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, guru mata pelajaran PAI, juga guru mata pelajaran Penjas. Ada bahasa Inggrisnya ada juga alhamdulillah bahasa Inggris juga ada, karena pada kurikulum Merdeka ada mata pelajaran bahasa Inggris. Tadi sudah mendengar, alhamdulillah dari setiap kelas sudah mengemukakan atau memaparkan kegiatan-kegiatan sehari-hari di sekolah, baik cara menyampaikan materi pelajaran kepada anak, terus bagaimana kendala-kendalanya, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Tadi dari kelas 1 alhamdulillah, karena sekarang baru 2 bulan berjalan, belum full karena masuk tanggal 17 Juli ya. Tanggal 17 Juli baru sekarang akhir Agustus, jadi baru 1 bulan setengah ya. Jadi ibu-ibu, karena di sini ibu-ibu cuma bapaknya seorang, guru Penjaskes, mengajar anak didik itu baru tahun ajaran 2023-2024 baru 1 bulan setengah ya. Belum sampai 2 bulan. Alhamdulillah tadi kelas 1 yang dipegang oleh Ibu Dewi, alhamdulillah cara penyampaian pembelajaran numerasi ya, yang sekarang difokuskan ke numerasi, literasinya udah bagus. Jadi numerasinya, karena di kelas 1 itu mungkin ada permasalahan, kendala-kendala bagaimana cara menyampaikan pembelajaran numerasi itu mungkin wajar karena anak baru kelas 1. Tadi juga sudah baik dilaksanakan secara tidak di kelas saja, dibawa ke perpustakaan, terus melihat buku, berapa buku yang dibaca, itu kan sudah numerasi. Berapa jumlah buku, jelas buku dibaca, berapa halaman yang dibaca, itu juga numerasi. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada guru kelas 1 yang dipegang oleh Ibu Dewi. Semoga berlanjut melaksanakan kegiatan di kelas itu lebih baik lagi. Bisa saja dibawa keluar, tidak terpaku belajar di kelas, bisa dibawa keluar, menghitung pohon singkong ada berapa, itu kan numerasi ya. Pohon singkong ada berapa juga numerasi. Terus terima kasih juga kepada guru kelas 2 yang dipegang oleh Ibu
siapa? Bu Sri. Bu Sri, alhamdulillah juga mungkin kelas 2 sudah ada lanjutan dari kelas 1, mungkin sudah bisa menjumlah. Kalau dari tadi kelas 1 mungkin baru bisa menghitung dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 20. Tapi kalau sudah kelas 2 mungkin udah ke penjumlahan, ke pengurangan, pembagian dan perkalian ya. Tapi mungkin udah lancar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran numerasi. Saya terima kasih, mudah-mudahan kedepannya Bu Sri lebih meningkat lagi cara pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran numerasinya. Selanjutnya kepada guru kelas 3 kelas 3 kelas 4 ya, kelas 1 tadi kelas 1 dan kelas 4. Kelas berapa yang kurikulum mereka itu? Kelas 25 ya, kelas 2 tadi udah kelas 4 yang dipegang oleh Ibu Nina Nur Eni juga alhamdulillah ya. Jadi tidak ada tadi kedengarannya tidak ada kendala, alhamdulillah belum ada kendala gitu. Karena jadi mudah-mudahan selamanya ada kendala pasti ada gitu, karena mengajarkan kepada anak itu tidak sama. Nah, ada yang karakternya begini, ada yang kemampuannya begitu. Jadi mungkin ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh kita. Terus yang kepada kelas 5 juga sama, Ibu Nina alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan numerasi dengan baik ya. Jadi tadi harus didampingi dengan hafalan-hafalan. Kalau dulu mah kita raraban ya, raraban 1 kali 1, 2 kali 1, 2. Jadi bisa itu karena biasa ya. Jadi mungkin guru-guru yang sekarang itu milenialnya. Jadi naon namanya teh cepat gitu, cepat berpikir. Nah, beda lagi dengan kita yang menjelang pensiun sekarang gitu. Kalau 25 kali 25 tadi potret gitu. Nah, ini mah kan guru-guru sekarang mungkin langsung 25 kali 25 sekian gitu. Jadi tapi pengalaman itu lebih baik gitu. Jadi tadi juga kata Pak Kepala Sekolah, silahkan bertanya kepada guru senior yang menjelang pensiun itu gitu. Jadi lebih baik akar kuadrat, terus membagi kurung dan lain-lain. Kita makan dicotret gitu nya bina teh kurang kali tadi perlu sok kerjakan gitu pembagian kurung ini gitu. Jadi ada cara-cara atau trik-trik yang cepat bagaimana cara pembagian bagi kurung, terus akar kuadrat, terus pecahan. Ada trik-trik yang lebih baik mintalah kepada guru-guru yang senior ya. Jadi kalau mungkin tidak menutup kemungkinan ibu-ibu juga, ibu yang baru, ibu-ibu yang masih muda, pintar-pintar, tapi kan pengalaman itu ya lebih baik ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang masih baru, mungkin pengalaman bapak ibu guru yang sudah senior akan lebih banyak pengalamannya gitu. Jadi saran saya dalam kesempatan ini alhamdulillah Pak Eli kegiatan PSP yang dibebankan kepada SD 3 Jagabaya, alhamdulillah Bapak Ibu gurunya saya lihat semuanya aktif, bisa dibawa lari ya, tidak minta tengah cetan didinya, tapi alhamdulillah bisa menyesuaikan bagaimana kita melaksanakan tugas dengan program sekolah penggerak ya. Mudah-mudahan kedepannya rapor pendidikannya bisa meningkat ya. Jadi ada hasilnya bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya sekarang yang akan dihadapi adalah kegiatan pembelajaran numerasi. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Selamat kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat lagi, bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun, bisa dilaksanakan dengan baik, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya sebagaimana ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya juga sedang
belajar lah, saya sedang belajar karena baru tahun ini saya ada binaan sekolah penggerak gitu, karena tahun kemarin saya tidak ada binaan, jadi sekarang saya ikut ke kegiatan-kegiatan sekolah penggerak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan ada manfaatnya, ada peningkatannya buat khususnya harapan pendidikan yang ada di SD 3 Jagabaya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga sedang belajar dari Bapak Ibu semuanya. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukan yang disampaikan oleh Ibu pengawas. Hal ini semata-mata untuk perbaikan kita semua ya. Jadi kita jangan merasa sudah cukup, tapi tetap bagaimana meningkatkan kapasitas diri pribadi masing-masing melalui pengembangan diri. Yang sekarang pengembangan dirinya cukup ada pada genggaman Bapak Ibu. Jadi untuk kudu ke Jakarta, untuk kudu ke Bandung, untuk kudu ke Ciamis, ya di kasur oge biasa, di kamar oge biasa. Ya silakan. Barangkali mohon maaf, terima kasih Ibu. Ibu Safira masih ada tapi sudah keluar sepertinya. Jam 11 lebih Pak. Ya? Jam 11 lebih. Oke. Dan nanti saya minta masukan dari Ibu. Mudah-mudahan PMO selanjutnya yaitu pada bulan Oktober ya. Oktober nanti kita. Jadi Agustus, September, lalu Oktober, November ya. Dan nanti direview lagi di bulan Desember ya. Oke, terima kasih Ibu Pengawas Bina yang telah menyampaikan amanatnya, reviewnya, lalu testimoninya juga sekaligus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. PMO kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam